Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, di hari Minggu ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Kita masih di jilid 3C di tema 6 energi dan perubahannya, dan kita akan melanjutkan pembahasan soal ayo berlatih di subtema 1 ya. Kita sudah sampai di pembelajaran 4. Kali ini akan kita bahas pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas ya. Ayo berlatih di halaman 112 ya, pendamping pembelajaran 4. Ini ada bacaan tentang angin dan air sebagai sumber energi listrik. Oke ya, akan saya baca ya adik-adik. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Air banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk minum, mencuci, mandi, olahraga arung jeram, dan irigasi pada pertanian. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Indonesia memiliki sejumlah bendungan untuk menampung air. Ketika hujan turun, air akan memenuhi waduk yang terbentuk dari bendungan-bendungan tersebut. Air kemudian akan dialirkan dan memberikan energi gerak. Energi gerak air berubah menjadi energi listrik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain air, sumber energi gerak lainnya yang dapat menghasilkan listrik adalah angin. Energi angin dapat menyebabkan benda bergerak, misalnya pada saat bermain layang-layang. Energi gerak angin digunakan untuk memutar turbin atau kincir pada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, atau sebutan lainnya adalah PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, langsung saja kita ke soal yang kita bahas kali ini. Yang pertama ya, tuliskan 5 kata khusus dari teks tersebut ya. Dari teks angin dan air sebagai sumber energi listrik ya. Kata khususnya itu apa aja ya? Jadi kata khusus adalah kata-kata khusus yang berkaitan erat dengan tema teks ya. Kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks di sini sudah saya tuliskan ya. 5 kata khususnya itu ada air, kemudian ada listrik, hujan, turbin dan juga angin ya. Ini 5 kata khususnya ya. Air, listrik, hujan, turbin dan angin. Selanjutnya nomor 2, tuliskan pemanfaatan sumber daya angin dan air dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pemanfaatan sumber daya air dan angin. Yang pertama sumber daya air ya. Ini untuk minum ya, mencuci, mandi, olahraga arung jeram, dan juga pembangkit listrik ya, atau pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian angin dimanfaatkan untuk bermain layang-layang ya, kemudian untuk menggerakkan kapal layar, memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin ya. Nama lain angin itu bayu atau PLTB ya makanya. Karena kalau PLTA itu pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kalau air maaf ya, PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, tapi kalau angin ini bukan PLTA tapi PLTB ya. Nama lain angin adalah bayu. Oke, itu untuk soal nomor 2 di halaman 112 sampai 113 ya ini ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita ke ayo berlatih berikutnya, masih di halaman 113. Ini muatan pelajaran PKN ya, nomor 1. Apa akibat bagi generasi mendatang jika kita tidak menghemat penggunaan energi? Akibatnya bagi generasi mendatang gimana? Nah, generasi mendatang tidak dapat menikmati sumber energi karena sudah habis ya. Untuk itu kita harus menghematnya. Kemudian nomor 2, tuliskan 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi ya. Cara untuk menghemat energi ya, ada 3 cara diminta ya. Oke, yang pertama mematikan lampu sebelum tidur. Kemudian mematikan peralatan elektronik saat tidak dipakai, misalnya TV tidak ditonton dimatikan ya. Kemudian yang ketiga, mengajak orang tua menggunakan peralatan listrik hemat energi, misalnya mengganti lampu yang ada di rumah diganti dengan lampu yang hemat energi ya, misalnya itu. Kalau dulu pakai bohlam lampu, sekarang pakai lampu LED ya, itu yang lebih hemat energi. Itu salah satu contohnya ya, atau beberapa contoh untuk menghemat energi. Lanjut ke soal nomor 3, perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar jam 9 ya, ini seorang anak mau tidur. Sudah malam, aku matikan dulu lampunya sebelum tidur ya, jam 9 ya.
Nah, jadi apakah anak pada gambar sudah menjalankan kewajibannya untuk menghemat energi? Jelaskan ya. Oke, untuk nomor 3 jawabannya adalah ya, ya. Karena mematikan lampu sebelum tidur itu adalah salah satu contoh menghemat energi di rumah ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya di pembelajaran 5. Ayo berlatih halaman 114. Ini ada teks ya. Oke, kita baca ya. Kita baca bersama-sama ya. Coba disimak ya adik-adik. Masih ingatkah kamu informasi tentang macam-macam sumber energi yang sudah dipelajari? Salah satu sumber energi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengendap di bawah tanah. Untuk mendapatkan energi fosil diperlukan proses yang sangat lama. Oleh karena itu, kita perlu menggunakannya dengan bijak agar tetap tersedia. Untuk lebih memahami teks tentang energi fosil, bacalah teks percakapan di bawah ini dengan seksama. Adi membantu ibu masak di dapur. Saat ibu hendak memanaskan penggorengan, tiba-tiba kompor mati. Ternyata gas yang ibu gunakan sudah habis. Ya, ini ya, ada percakapan antara Adi dan juga ibu. Adi, Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Kemudian ibu menjawab, sebab gasnya digunakan untuk memanti api agar kompor menyala. Saat ini gasnya habis sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Oh, jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya Bu? Betul Adi, gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Kemudian Adi bertanya lagi, berarti pembentukan energi fosil memerlukan waktu yang sangat lama ya Bu? Benar nak, ketersediaan energi fosil di bumi semakin sedikit karena digunakan terus-menerus. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan energi fosil dan perlahan beralih ke energi alternatif. Kemudian Adi menjelaskan ya, wah kalau begitu Adi akan lebih menghemat penggunaan energi yang berasal dari fosil Bu. Betul, kita harus menghemat energi. Ya, itu tadi ya percakapan antara Adi dan juga ibu serta beberapa informasi tentang energi fosil. Sekarang tugasnya adalah yang pertama buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Ada gas, fosil, menghemat, panas, dan juga kompor. Di sini sudah saya buatkan kalimatnya ya adik-adik. Yang pertama gas. Gas adalah salah satu sumber energi. Kemudian yang kedua kata yang digunakan adalah fosil. Pembentukan energi dari fosil membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu kata kedua. Kemudian kata yang ketiga adalah dengan kata menghemat. Kalimatnya, kita harus menghemat energi yang berasal dari bahan fosil. Kemudian yang keempat ada kata panas. Ya, kalimatnya, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Yang selanjutnya ada kata kompor. Oke, kalimatnya, Wati memasak sayur menggunakan kompor gas. Jadi adik-adik untuk soal nomor 1, kemudian untuk soal nomor 2, ya di sini akan saya lebih dekatkan ya. Oke, tuliskan 3 informasi berdasarkan teks percakapan tersebut pada kolom berikut. Nah, dari percakapan tersebut ya dapat kita tuliskan 3 informasi. Yang pertama, gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Kemudian yang kedua, energi fosil berasal dari jasad sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun lalu yang terbentuk di dalam bumi melalui proses yang sangat lama. Kemudian informasi yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan energi alternatif ya. Jadi kita mulai mencari energi alternatif untuk menggantikan energi fosil yang pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Itu adik-adik untuk penjelasan soal nomor 2 di halaman 115. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 116 ya. Ini halaman 116. Ini adalah muatan pelajaran PPKN. Nomor 1, menurutmu mengapa kita harus menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di sini sudah coba saya kerjakan ya. Jadi jawabannya adalah agar energi tetap terjaga hingga kini bahkan sampai generasi penerus. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua. Ini.
Bagaimana akibat jika kita tidak menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita tidak menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari, apa akibatnya? Maka energi akan habis dan kita tidak dapat memanfaatkannya lagi. Kemudian untuk soal nomor 3 ya. Diskusikanlah soal-soal berikut dengan teman sebelahmu. Tuliskan 5 perilaku menghemat energi yang dapat dilakukan di sekolah. Ini untuk yang A. Kemudian yang B, tuliskan 5 perilaku menghemat energi yang dapat dilakukan di rumah. Ya, perilaku menghemat energi di sekolah dan juga di rumah ya, diminta menuliskan 5. Oke. Di sekolah ya, misalnya dengan mematikan keran air saat tidak dipakai. Kemudian mematikan AC saat pulang sekolah, mematikan lampu saat siang hari, mematikan kipas angin saat tidak digunakan, membuka jendela dan gorden agar cahaya bisa masuk ke dalam kelas. Itu contohnya ya. Kemudian kalau di rumah apa? Perilaku menghemat energi ya. Nih, yang pertama, menutup keran air saat selesai digunakan ya, sama sebenarnya yang bersama di sekolah ya. Kemudian yang kedua, mematikan lampu sebelum tidur ya. Membuka jendela dan gorden saat pagi agar cahaya bisa masuk rumah. Kemudian mematikan lampu ketika sudah pagi ya, biasanya lampu teras atau lampu di luar itu ya, kita kadang sampai lupa. Nah, kemudian mengganti lampu hemat energi, ini juga merupakan contoh perilaku menghemat energi yang ada di rumah ya. Itu adik-adik udah 3 nomor untuk halaman 116. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Ini di pendamping pembelajaran 6 ya, halaman 118. Ini ada 3 soal juga yang harus kita bahas ya. Yang pertama, tuliskan hak dan kewajibanmu saat menggunakan sumber energi. Hak dan kewajiban saat menggunakan sumber energi itu apa? Ya, jadi kita berhak menggunakan energi untuk keperluan sehari-hari ya, bahkan kita bebas menggunakannya, tetapi tetap harus bertanggung jawab ya penggunaannya. Dan kewajiban kita adalah menghemat energi agar bisa digunakan untuk generasi mendatang. Kemudian pertanyaan kedua, Fitri belajar di malam hari menggunakan lampu belajar. Apakah kewajiban Fitri setelah mendapatkan haknya menggunakan lampu belajar? Jawabannya adalah mematikan lampu belajar setelah selesai. Jadi setelah Fitri belajar mendapatkan hak penerangan ya dari lampu belajar, maka dia wajib untuk mematikan lampunya agar menghemat energi. Pertanyaan yang ketiga, apa saja manfaat menerapkan perilaku menghemat energi bagi generasi mendatang? Manfaatnya untuk generasi mendatang apa atau menghemat energi itu? Nah, manfaatnya adalah tentunya generasi mendatang akan dapat menikmati energi tersebut ya. Misalnya energi fosil tadi yang butuh waktu yang sangat lama, kalau sekarang sudah dihabiskan, nah generasi mendatang karena pembentukannya sangat lama tidak bisa menikmati. Lah itu makanya kita harus menghemat agar dapat dinikmati bagi generasi penerus atau generasi mendatang. Oke adik-adik, untuk tema 6 subtema 1 berarti sudah kita bahas semua, baik ayo berlatih maupun latihan soal yang subtema 1 ya, di tema 6 sudah kita bahas semua. Jadi yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.